Di kesempatan kali ini, saya akan membahas satu topik yang cukup penting, yaitu SDLC ya, atau Software Development Lifecycle. Jadi SDLC ini itu penting kalian ketahui. Kenapa? Karena biasanya ketika kalian melamar ke suatu perusahaan, apalagi startup gitu ya, itu biasanya kalian ditanyai pemahaman tentang SDLC. Wajar mereka nanya gitu, karena pasti mereka pakai yang namanya SDLC untuk bikin software gitu, untuk mengembangkan software mereka. Nah, jadi wajib kalian tahu atau paham apa itu SDLC. SDLC ini singkatnya adalah suatu proses untuk membuat software yang baik dan berkualitas gitu. Jadi SDLC ini adalah proses untuk mengembangkan software yang baik dan berkualitas tentunya ya. Nah, software yang baik dan berkualitas itu kayak gimana? Jadi software yang baik itu adalah software yang baik untuk user, untuk pelaku bisnis, dan juga untuk developer. Nah, jadi software itu nggak cuman menguntungkan sama studionya aja gitu, nggak menguntungkan pelaku bisnisnya, tapi dia juga harus menguntungkan pengguna dan yang membuatnya, yaitu developer. Dan software yang berkualitas itu adalah software yang bagus secara desain UI UX-nya, ya, nggak berantakan gitu layout-nya, bisa dirawat atau di maintenance gitu, dan juga bisa diimprove atau diupdate. Kan kalian juga kalau pakai software atau aplikasi gitu yang sering diupdate kan itu enak, bugnya diperbaiki, ada penambahan fitur gitu. Tapi kalau software jarang diupdate, itu kesannya kayak yang udah ditelantarkan atau ditinggalkan oleh si developernya gitu kan. Nah, itulah kenapa kita wajib menggunakan yang namanya SDLC. Nah, SDLC itu ada banyak ya, ada banyak jenisnya. Di sini saya cantumkan 3 jenis SDLC. Itu adalah SDLC yang paling lama digunakan atau paling awal, itu adalah waterfall. Dan juga ada SDLC yang populer sekarang, ada agile dan SDLC prototype gitu. Sebenarnya masih banyak ya jenis SDLC, itu banyak banget. Buat kalian yang penasaran, saya udah cantumkan linknya di deskripsi gitu, buat kalian yang mau explore lebih jauh perihal jenis-jenis dari SDLC. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bahas satu SDLC, yaitu waterfall ya. Kenapa saya bahas waterfall model? Karena ini paling mudah dipahami gitu, paling simple dan paling lama munculnya gitu. Jadi SDLC tertua lah ini tuh. Waterfall model ini seperti namanya ya, air terjun gitu. Jadi tahap di waterfall model itu harus dilakukan step by step ya, tahap per tahap. Ini kan ada 5 tahap ya, biasanya ada 5 tahap gitu sesuai di gambar. Tahap pertama itu dia requirement analysis gitu ya, requirement analysis atau menganalisis kebutuhan. Jadi si software ini mau ada fitur apa aja, mau menyelesaikan masalah kayak gimana gitu, apa ekspektasi user terhadap software ini. Nah, ini dianalisis di tahap pertama. Biasanya dilakukan oleh sistem analis gitu. Beres tahap pertama nih, ya biasanya satu tahap itu 1-2 minggu gitu ya untuk requirement analysis biasanya. Lalu masuk ke tahap kedua, ini masuk ke tahap desain. Di sini itu didesain dari segi UI UX-nya, didesain teknikalnya gitu, arsitekturnya didesain, mau kayak gimana database-nya ya. Ini biasanya outputnya itu adalah mockup ya, atau prototype dari UI UX, atau UML, atau ERD gitu, atau Entity Relational Database. Pokoknya di sini didesain segalanya, mulai dari technical design, UI UX design, dan juga API specification gitu. Beres tahap desain nih, udah ada blueprintnya, kita masuk ke tahap pengembangan gitu, atau development. Nah, di sini programmer kerja, dia mengimplementasi atau mengkonversi dari desain ke kode gitu. Nah, di tahap ketiga ini, di sini developer bekerja ya, ngoding gitu, ngoding softwarenya. Lalu setelah itu di-publish atau di-deploy, dipasang gitu ya, dipasang di App Store ataupun itu Play Store biasanya gitu. Biasanya itu ketika di-publish itu ada yang namanya beta gitu ya, beta version. Kenapa dinamakan beta version? Karena itu aplikasi masih di dalam tahap testing gitu. Karena testing itu ada banyak jenisnya, salah satunya ada alpha testing dan beta testing. Nah, setelah di-deploy atau di-publish, masuk ke tahap keempat, yaitu testing. Di sini dicek nih, apakah software masih ada bug gitu, apakah udah bekerja selayaknya. Kalau ngehandle banyak request nih, servernya kuat nggak, kayak gitu ya.
Nah, di sini juga biasanya diterima masukan-masukan dari user gitu. Langsung udah aman nih, udah clear, udah sesuai ekspektasi, masuk ke tahap terakhir yaitu maintenance atau dirawat. Jadi software itu harus diimprove gitu, harus diupdate terus. Seperti itu. Untuk kalian yang pengen tahu lebih detail tentang waterfall model, saya udah cantumkan linknya di deskripsi ya. Nah, waterfall model ini tentunya ada kelebihan dan kekurangan gitu. Di sini saya jabarkan ada kelebihannya. Itu antara lain ada 3. Kelebihan waterfall model adalah tiap tahap tidak tumpang tindih. Kenapa? Karena yang namanya waterfall model itu kayak air terjun ya, dari atas ke bawah gitu. Jadi kalau kalian udah beres tahap 1, masuk ke tahap 2, itu kalian nggak bisa balik lagi ke tahap 1 gitu ya. Beres tahap 2 nih, masuk tahap 3, itu nggak bisa balik lagi ke tahap 2 sama 1 gitu. Itu kenapa tahapnya nggak tumpang tindih, karena berurutan. Jadi waterfall model itu kalau udah masuk ke tahap selanjutnya nggak bisa balik ke tahap sebelumnya. Itu salah satu kelebihan ya, enak gitu, nggak tumpang tindih. Lalu kelebihan yang kedua itu cocok untuk proyek kecil atau software yang tingkat kompleksitasnya rendah. Kenapa cocok? Karena ya enak aja gitu diorganisirnya, lebih terstruktur waterfall itu ya, karena nggak tumpang tindih tadi, nggak diburu-buru gitu. Langsung terjadwal dan mudah dikontrol kayak gitu ya. Langsung pasti ada kekurangannya. Kekurangan waterfall itu ada 3 juga, salah satunya ya. Itu ada waktu pengembangan lama. Kenapa lama? Karena tadi tahapnya nggak tumpang tindih gitu. Jadi kalau kita mau masuk ke tahap 3 atau development, itu kita harus nunggu tahap analisis dan desain selesai. Biasanya per tahap itu adalah 1 sampai 1 bulan biasanya ya. Tergantung gede enggaknya proyek gitu. Tergantung sumber daya manusia juga, ada berapa orang yang kerja. Jadi waktu pengembangan lama, karena untuk masuk ngoding itu kita harus tunggu dulu desainnya jadi gitu, nggak bisa mulai duluan. Langsung kalau waktunya lama, otomatis biayanya juga mahal ya, karena waktunya lama. Dan nggak cocok untuk proyek besar. Karena kenapa? Nggak bisa tumpang tindih. Yang namanya proyek besar itu pasti timelinenya cepat gitu, dan kebutuhannya banyak. Itu kenapa waterfall ini nggak cocok untuk software yang kompleksitasnya tinggi. Proyek besar kayak gimana contohnya? Kayak super app ya, kayak super app, kayak Gojek gitu, kayak Shopee. Itu salah satu contoh software yang tingkat kompleksitasnya besar gitu. Itu proyek gede banget. Karena di dalam aplikasi ada aplikasi lagi, itu namanya super app. SDLC yang umum digunakan oleh industri, yang biasa dipakai gitu. Kan tadi kita udah lihat SDLC itu ada banyak ya. Ada beberapa industri yang pakai salah satu SDLC, ada juga beberapa industri yang mengkombinasikan beberapa jenis SDLC gitu, atau mengkustomisasi SDLC itu. Sehingga lahirlah yang namanya customized SDLC. Kenapa SDLC-nya dimodifikasi? Karena biar cocok sama habit atau lingkungan perusahaannya gitu, sama requirement-nya biar cocok. Karena SDLC yang udah ada nih kayak waterfall, kayak prototype, V-shape model, itu belum tentu cocok diimplementasi oleh pelaku bisnis. Di custom lagi SDLC-nya biar cocok gitu dipakai. Biasanya waterfall sama agile itu di-combine seperti itu. Untuk customize SDLC ini biasanya itu wajib atau ada tahap ini gitu. Biasanya ada tahap ini. Yaitu ada tahap business requirement analysis ya, menganalisis kebutuhan. Ada tahap desain UI UX-nya, ada technical design dan arsitekturnya gitu ya. Jadi ini model database-nya mau kayak gimana, seperti itu. Lalu ada API spec gitu atau spek dari API-nya, datanya mau kayak gimana. Dan proses pengembangan, testing pasti harus ada, deployment dan maintenance and improvement. Seperti itu. Well, segitu aja yang bisa saya sampaikan perihal SDLC ya. Kita tutup konten ini atau topik ini dengan quote yang menurut saya menarik. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai bertemu di episode selanjutnya. See you.